Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua hebat, pada video saya kali ini saya coba akan menganalisa bagaimana sih cara-cara para pengusaha-pengusaha itu untuk bertahan menghadapi masa-masa sulit, yaitu masa-masa pandemi yang sudah berjalan kurang lebih sekitar 4 bulan ini ya. Kalau kita amati dan kita cermati, memang pada saat awal-awal masa pandemi itu sangat banyak pengusaha-pengusaha yang terpengaruh ya, termasuk pengusaha yang menggeluti di bidang kuliner atau membuka resto ya, kedai-kedai makanan itu pasti terpengaruh ya. Dan juga usaha-usaha yang lain ya di bidang jasa, terutama mungkin yang berkaitan dengan jasa pariwisata, itu lingkup sekitarnya itu sangat terpengaruh ya. Pasti omset menurun. Kalau sudah omset menurun ya, pengaruhnya adalah pada kekuatan dari perusahaan itu sendiri ya. Sebetulnya basicnya adalah karena pada saat pandemi itu pemerintah melakukan lockdown atau pembatasan berskala besar. Nah, pembatasan berskala besar itu berdampak pada orang tidak ada pada keluar, tidak ada dinamika manusia di luar, tidak ada orang berkumpul, tidak ada orang melakukan aktivitas sosial dan sebagainya. Semuanya berdiam diri di dalam rumah. Nah, ini yang membuat tidak ada transaksi apapun ya, walaupun akhirnya nanti sedikit demi sedikit, lambat laun ya, internet akan menampakkan tajinya ya, karena terbukti pada saat ini bisnis-bisnis yang sudah siap dengan sistem online dan memakai cara online, dia yang mampu mulai survive ya. Kita lihat para pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang restoran atau di bidang kuliner ya, fenomena kita lihat di jalan-jalan, apalagi di kota-kota besar ya. Saya melihatnya kalau di Surabaya setiap sore selalu ada brand-brand terkenal yang turun gunung. Sebetulnya itu apa sih? Apakah mereka melakukan promosi ulang atau rebranding ulang? Tentu tidak ya. Tidak hanya sebatas itu, karena bagi mereka brand itu sudah cukup kuat gitu ya. Yang jadi permasalahannya adalah di tempat mereka, di outlet mereka, sampai dengan hari ini tentunya ada pembatasan volume ya, walaupun jumlah seat atau jumlah kursi yang mereka sediakan saat ini sudah full kembali, tapi kalau kita lihat dan kita cermati, tanda silang artinya orang duduk di sana masih harus berjarak ya, itu artinya setengah volume, kapasitasnya hampir setengahnya. Nah, belum lagi orang masih takut untuk keluar dan nongkrong di sebuah kafe atau di rumah makan ya. Nah, ini akhirnya berdampak pada pendapatan atau pemasukan dari restoran itu sendiri ya. Kita lihat bahwa restoran ataupun toko-toko yang lain ya, itu mengalami penurunan drastis ya, jumlah pembeli menurun, jumlah transaksi menurun, yang berdampak pada penurunan income ya. Tidak hanya satu brand ya, kita lihat banyak brand-brand terkenal ya. Saya melihat bahwa ada pizza, ada habis gitu ada makanan tradisional ya, pempek Farina, Pizza Hut ya, terus dan Domino Pizza, terus banyak lagi ya yang lain-lain. Nah, itu mereka sebetulnya melakukan apa sih gitu?
kalau saya melihat bahwa mereka ngejar pendapatan supaya normal. Artinya kalau mereka melakukan promosi ya di luar, itu harga adalah harga banting-bantingan ya, diskon 50% bahkan lebih. Nah, harapannya adalah orang akan membeli atau banyak membeli. Ketika orang banyak membeli ya, target mereka yang mereka canangkan setiap bulan pada saat kondisi normal itu paling tidak bisa tercapai. Supaya apa sih? Supaya mereka bisa operasional secara normal, supaya mereka bisa menggaji karyawan, supaya mereka bisa survive gitu ya. Jadi saya kira fenomena-fenomena brand-brand terkenal yang turun gunung ada diskon 50%, bahkan di outlet mereka yang di mall juga diskon besar-besaran ya, beli 2 bonus 4, beli 4 bonus 4 dapat 8 gitu kan. Banyak. Coba aja kalian jalan ke mall atau ke merek-merek makanan yang selama ini kalian hanya lihat-lihat, pasti banyak diskon-diskon. Produk-produk yang lain juga saya rasa begitu ya, pasti akan banyak melakukan obral-obral diskon. Supaya apa? Supaya terjadi pemasukan ya, ada pemasukan, sehingga kalau ada pemasukan ya darahnya perusahaan itu adalah ada pemasukan ya, ada pembelian, ada transaksi dan lain sebagainya. Nah, itu saya melihatnya seperti itu, bahwa memang ya banyak sih kalau kita analisa lebih dalam itu sebetulnya bisa lebih detail gitu ya. Tapi saya melihat bahwa kebutuhan saat ini yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan itu adalah terjadinya transaksi yang lebih banyak dengan adanya promosi-promosi diskon, promosi di jalan ya, jemput bola dan sebagainya ya, bonus-bonus semua dikeluarkan. Ya itu supaya apa? Supaya ada transaksi lebih banyak, ada pemasukan lebih banyak. Sehingga kalau ada pemasukan lebih banyak, mereka tidak perlu harus PHK karyawan, mereka tetap bisa survive, mereka tetap bisa bertahan di masa-masa pandemi seperti ini. Karena kita lihat dari sisi volume, kapasitas tempat saat ini memang sudah sangat jauh berkurang. Nah, yang kedua, selain mereka melakukan turun gunung seperti itu, yang dilakukan oleh banyak pengusaha-pengusaha saat ini adalah menggiatkan strategi promosi secara gencar-gencaran dan masif secara online. Jadi online merupakan salah satu solusi yang dipakai untuk bertahan hidup di masa pandemi. Saya rasa begitu analisa saya pada video kali ini, dan perlu sahabat hebat semua ketahui bahwa saya pun menggunakan cara seperti itu untuk bisa survive dan bisa bertahan hidup ya. Saya menggunakan cara-cara strategi di online ya. Saya memakai semua platform untuk promosi di online, sehingga jalan atau produk yang saya jual tetap diminati oleh orang, walaupun tidak orang Surabaya saja, tapi orang luar pulau, orang luar daerah dan sebagainya. Harapannya ya saya tetap bisa survive, tetap bisa bertahan, dan tetap bisa mengembangkan usaha. Ya, saya berharap juga sahabat hebat semua juga sama, tetap fight, tetap semangat untuk sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.